warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, sekaligus juga terima kasih kepada Ibu instruktur kita, Ibu Dewi Apriani yang luar biasa berjuang dalam membantu kami. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai pembelajaran PAI di RA yang disampaikan oleh Hajah Aden Hani Rojiah MN MAG yang akan dimoderatori oleh Bapak Ramdan Muhammad Yusuf SPD GN. Kemudian saya sendiri selaku host Vivit Hadiati. Untuk selanjutnya saya serahkan acara kepada Bapak Ramdan selaku moderator, dan sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pemaparan materi ini diberikan kelancaran. Silakan Pak Ramdan. Ya baik, terima kasih Bu Pipit yang telah menyediakan room ini untuk keberlangsungan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Muhammad Yusuf, berlaku sebagai moderator yang akan membantu jalannya paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Ya. Kemudian saya tidak sendirian, tentunya tadi sudah ditemani oleh Bu Vivit Hadiati selaku yang memiliki room, penyedia room, kemudian narasumber kita kali ini sudah ada Bu Hajah Aden Hani Rojiah MN MAG ya. Kemudian datanya itu tempat tanggal lahirnya di Bandung 17 Mei 1969, jabatan sekarang sebagai pengawas RA di Kota Bandung ya, atau di Kementerian Agama Kota Bandung. Kemudian alamatnya barangkali yang ingin kunjung bersilaturahim ada di Jalan Saluyuk ya, tempat jualan di Yung Bandung ya. Kalau berbicara di Bandung, insya Allah orang Bandung dan sekitarnya tahu ya Yung Bandung itu di mana. Kemudian nomor kontak WA-nya 08173139 dan alamat email rojiah@gmail.com. Baik, Ibu yang saya hormati, terima kasih telah hadir di room ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan, ada dalam hidupnya, serta dimudahkan dalam segala urusan yang akan maupun sedang kita laksanakan. Lupa terima kasih kepada Ibu instruktur beserta kolega yang senantiasa membimbing kami semua di sini dalam proses pembelajaran ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, kita langsung saja beralih ke narasumber yang akan memaparkan materi yang insya Allah sangat bermanfaat, yaitu PAI usia dini atau PAI di RA. Nah, bagaimana kira-kira pendidikan agama Islam mampu tertanamkan sejak dini, bagaimana implementasinya akan dikupas tuntas oleh narasumber. Untuk itu, kepada narasumber, Bunda Hani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Ramdan yang sudah mempersiapkan waktunya untuk saya. Juga terima kasih kepada Ibu Vivit Hadiati yang alhamdulillah pada kesempatan ini sempat saya dalam kegiatan
ICT 6 sesi keempat ini. Tidak lupa saya aturkan banyak terima kasih untuk Bunda Dwi sebagai pembina kami dalam kegiatan ICT 6 ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita simulasi seperti ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para pemirsa hadirin yang ikut dalam kegiatan presentasi ini, saya haturkan selamat datang, salam kenal. Baik, untuk mempercepat waktu, barangkali saya akan paparkan pembelajaran PAI di Rodotul Atfal. Ini CV saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, dan saya akan jelaskan dulu apa itu RA. RA adalah Atfal, suatu lembaga pendidikan anak usia dini yang bercitakan Islam di bawah naungan Kementerian Agama. Rodotul Atfal setingkat dengan Taman Kanak-kanak. Rodotul Atfal adalah merupakan pendidikan anak usia dini formal di bawah naungan Kementerian Agama. Rodotul Atfal berciri khaskan Islam. Mengapa masih menggunakan pembelajaran PAI? Baik, hal ini tertuang dalam SK Dirjen Pendis nomor 2763 tahun 2019 tentang juknis pembelajaran PAI di Rodotul Atfal. Juknis tersebut melatar belakangi penanaman nilai agama kepada anak hendaknya sesuai dengan usia, tahap perkembangan yang mudah dipahami dan menarik. Kemudian tujuan dari juknis itu sendiri adalah menjadi acuan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran PAI yang terintegrasi di RA. Kemudian sasarannya adalah petunjuk ini adalah pelaksana, penyelenggara, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RA. Kemudian ruang lingkupnya, petunjuk teknis pengembangan pembelajaran PAI di era ini meliputi pembelajaran PAI RA dan strategi pengembangan pembelajaran PAI di RA. Seperti apa materi-materinya? Kita lanjutkan. Pendidikan agama Islam atau PAI merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Juga menekankan pembelajaran untuk menghormati, menganut agama Islam dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Ini mohon apa kok suara saya jadi dubbing gini ya? Oh iya Bu, sebentar. Bagaimana ke yang lain, apa terdengar sama? Bagaimana Bu Fitri? Tadi di saya juga sempat dubbing Pak, tapi sekarang enggak. Suara Bapak random enggak dubbing. Coba suara Bunda lagi gimana Bun? Baik, kita lanjutkan. Sudah tidak Ya, Bun? sekarang sudah. Iya, baik. Ya, dilanjutkan kembali ya Bun ya. Iya. Kita lanjutkan tentang karakteristik. Tentang karakteristik PAI ini, Suaranya hilang, Bun. anak menerima ajaran agama tanpa kritik dan halo, bagaimana sekarang Bu? Ya, bisa. Anak menerima ajaran agama tanpa kritik dan kebenaran yang diterima tidak mendalam. Kemudian tentang egosentrisnya. Dalam masalah keagamaan, anak telah menonjolkan kepentingan diri dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang kesenangan dirinya. Kemudian secara antropomorfis, konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek kemanusiaan yang berdasarkan fantasi masing-masing. Kemudian tentang verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar bermula secara
verbal atau ungkapan. Di antaranya dengan menghafal secara verbal kalimat keagamaan. Mohon maaf, itu masih ada mic-nya yang belum dimute ya. Iya, sebentar. Baik, Ya, silakan. ya. Kemudian karakteristik secara verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagai besar bermula dari atau ucapan, di antaranya dengan menghafal secara verbal kalimat keagamaan dan ibadah keagamaan secara ritual atau praktek. Kemudian karakteristiknya juga adalah imitatif. Imitatif ini adalah tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dari meniru, baik berupa pembiasaan maupun pengajaran yang intensif. Kemudian rasa heran dan kagum, termasuk karakteristik juga ini. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak akan dorongan untuk mengenal suatu yang baru, eksplorasi, gitu ya. Nah, kemudian untuk prinsip pengembangan PAI itu sendiri, diantaranya pembelajaran PAI di Rodotul Atfal dilaksanakan dalam konteks bermain, menyenangkan sesuai dengan perkembangan yang difokuskan pada pembiasaan dan keteladanan. Jadi ini difokuskan pada pembiasaan dan keteladanan. Yang kedua, dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip perkembangan anak. Ini gimana nih? No responden? Halo? Ya, lanjut Bu Hani, lanjut. Dilanjut silakan Bunda. Ya. Ketiga, menggunakan berbagai sumber dan media pengembangan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, menyediakan lingkungan yang mendukung proses pengembangan pembelajaran PAI. Dan yang kelimanya tentang prinsip perkembangan PAI ini adalah mengembangkan kecakapan hidup anak agar anak berkembang menjadi manusia seutuhnya, memiliki kepribadian, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mampu bekerja dengan orang lain, mampu hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita lanjut kepada muatan pembelajaran PAI. Masih ada mic yang dimut ya, jadi saya agak sedikit terganggu ini. Kemudian untuk muatan pembelajaran PAI itu diantaranya yang pertama adalah akidah. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Dan yang ketiga Al-Quran hadis. Keempat pendidikan ibadah. Dan yang kelima adalah kisah Islami. Ini akidah, kita mulai dari bagaimana pengenalan tentang tauhid sedini mungkin, kemudian akhlak tentang akhlakul karimah, Quran hadis adalah mutiara-mutiara hikmah, kemudian surat-surat pendek, kemudian pendidikan ibadah. Kita melaksanakan pendidikan ibadah kalau di pendidikan yang lebih tinggi lagi tingkatnya, yaitu dengan pendidikan fikih, itu dengan melaksanakan praktek ibadah dan kisah-kisah Islami itu kisah-kisah teladan para nabi dan rasul. Untuk kisah Islami ini bisa disampaikan dengan berupa bercerita atau dengan lagu-lagu yang memang sangat mudah sekali dikenal oleh anak. Kemudian untuk pemetaan lingkup PAI ini, sendiri, yang pertama adalah program pengembangan. Program pengembangan PAI juga ini tidak lepas dari aspek pengembangan yang ada di RA, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Kegiatan PAI ini sendiri tidak lepas dari lingkup 6 aspek pengembangan yang ada di standar usia dini. Kemudian kita melihat kembali
kompetensi dasarnya seperti apa, kemudian untuk usia berapa. Kalau di Rodotul Atfal itu ada 2 kelompok, usia 4 sampai 5 tahun itu untuk kelompok A, kemudian untuk 5 sampai 6 tahun untuk kelompok B. Jadi kita lihat indikatornya seperti apa, program pengembangannya, misalkan kita menggunakan nilai agama dan moral. Kompetensi dasarnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Indikator yang digunakan di kelompok B, kelompok A, contoh yang saya katakan di sini adalah menunjukkan sikap terbiasa mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Materi pembelajarannya adalah Asmaul Husna. Nah, untuk kegiatan materi pembelajaran Asmaul Husna itu bisa dinyanyikan untuk di Rodotul Atfal itu, gitu. Kalau untuk anak usia kelompok A 4 sampai 5 tahun itu masih bisa dengan mengungkapkan, ya. Mengungkapkan itu bisa dengan berupa nyanyian, berupa syair, gitu. Seperti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan seterusnya. Nah, itu berupa seperti itu untuk kegiatan materi pembelajaran Asmaul Husna. Kemudian untuk selanjutnya juga, untuk pengenalan pembelajaran PAI, pemetaan lingkup ini juga untuk program pengembangan anak untuk usia 5 sampai 6 tahun sama dengan program pengembangan, seperti dasarnya seperti apa, indikatornya seperti apa, dan materi pembelajarannya seperti apa. Kalau tadi kita lihat perbedaannya, di sini tadi anak menunjukkan sikap terbiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk usia 4 sampai 5 tahun. Nanti kalau untuk kelompok 5 sampai 6 tahun ini menunjukkan sikap terbiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta pada setiap kegiatan, ya. Jadi ini perbedaannya untuk anak usia kelompok A dan kelompok B. Kemudian tujuan pendekatannya adalah tujuan pendekatan saintifik. Tujuan pendekatan pendidikan PAI ini untuk membangun sikap kritis, rasa ingin tahu, dan anak aktif dalam pembelajaran. Seperti apakah saintifiknya itu? Kita lihat satu yang pertama yaitu mendukung anak dalam proses mencari tahu tentang sesuatu melalui caranya sendiri. Jadi mendukung anak untuk mendukung anak dalam proses mencari tahu tentang sesuatu melalui caranya sendiri, gitu. Jadi anak itu bereksplorasi, menemukan sendiri sesuatu yang sesuatu yang jadi penasaran anak tersebut. Kemudian yang kedua, mendukung anak untuk melakukan temuan mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan minat pengembangan gagasan, kesempatan mengeksplorasi kebiasaan, imajinasi, dan kreativitas anak untuk menguatkan perasaan anak terhadap sesuatu. Kemudian yang keempatnya adalah mengkomunikasikan hasil berpikir pada orang lain. Nah, saintifik ini biasanya ya menanya, menalar, mengumpulkan informasi, kemudian mengungkapkan dan mengkomunikasikan. Halo? Halo, halo? Ada. Ya, Bu, silakan dilanjutkan. Silakan lanjut, Bu. Ini di saya kok masuk enggak gitu suaranya. Baik. Kita lanjutkan tentang evaluasi pembelajaran PAI. Nah, bagaimanakah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di Rodotul Atfal? Evaluasi pembelajaran PAI di Rodotul Atfal memiliki alur yang sama dengan aspek perkembangan lainnya, karena PAI merupakan bagian dalam setiap aspek pengembangan. Nah, ini pernah salah kaprah. Di Rodotul Atfal itu ada tambahan aspek pengembangan. Itu bukan seperti itu. Kita tetap kita tetap melaksanakan 6 aspek pengembangan yang sesuai dengan standar PAUD.
Jadi bagaimana untuk kegiatan PAI-nya? Tadi kita sudah simak dari materi-materi yang sudah, itu tentang pendidikan PAI di Rodatul Atfal ini adalah merupakan sebuah pembiasaan, gitu. Jadi semua kegiatan 6 aspek perkembangan ini terintegrasi pada pendidikan agama Islam ini sendiri. Kemudian untuk penilaian PAI ini yang pertama adalah penilaian aspek sikap menggunakan teknik observasi, pengamatan dengan lembar observasi dan jurnal. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, pendidik dapat memanfaatkan teknik observasi portofolio untuk kerja dan hasil karya dengan pemanfaatan lembar observasi, rubrik, dan daftar checklist. Gitu. Ini bisa terlihat dalam RPPH 1 hari dilaksanakan pada guru kelas. Kalau pemirsa kemarin mengikuti paparan saya, ini adalah berkesinambungan dengan materi yang kemarin. Ini hanya untuk PAI-nya saja. Baiklah, kita kembali kepada penanaman nilai agama kepada anak dan telah disesuaikan dengan anak usia tahapan perkembangan anak yang mudah dipahami dan menarik. Halo Bu, Bu Han? Halo, Pak Ramdan? Halo Bun. Silahkan dilanjut Bun, suaranya jelas. Iya, halo, halo. Ya, lanjut Bun. Kedengar? Baik. Demikianlah barangkali Ibu dan Bapak pemaparan tentang pembelajaran PAI di Rodatul Atfal. Pada kesempatan ini saya persilahkan kepada moderator, barangkali ada yang ingin ditanyakan, enggak, saya persilahkan. Ibu Baik. Hani, Halo. Bu. Ya, silakan Pak Ramdan. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bunda Hani yang telah memaparkan materinya yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Ya, bagaimana penerapan pendidikan agama Islam di Rodatul Atfal. Jadi barangkali dari audiens, dari peserta yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber atau ingin menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, ya, dipersilahkan. Biar suasana diskusinya hidup, Bu. Bunda, saya mau bertanya sambil menunggu yang lain. Halo Bunda. Ya, halo. Iya. Suara saya terdengar jelas enggak dari paparan awal sampai akhir? Ada hambatan enggak, Bu? Terputus. Terputus-putus Bu. Oh,
Ya, silakan Pak Ramdan, tadi ada pertanyaan yang diajukan, Pak. Oh iya. Jadi kiranya Bu sulit gitu. Halo? Ya, halo. Suara saya ini dubbing banget gitu Bu ya. Ini kayaknya nggak nyaman nih saya dengar juga. Ada dubbing-dubbing gini gitu. Halo, Pak Ramdan. Halo Bu Hani. Iya, halo. Boleh bertanya? Bu Hani. Ya, silakan. Halo, Ya, bolehkah saya bertanya? boleh, silakan. Dengan siapa ini? Saya Tony. Ya, boleh, pertanyaannya apa? Halo Bu Hani. Bu, Iya, halo Pak. Suara Bapak terputus-putus ya? apakah konsep belajar PAI di RA sama dengan di TK, bermain dan belajar gitu Bu? Oh, halo? Ya, baik Pak Tony, terima kasih pertanyaannya. Apakah materi PAI sama di RA dengan di TK, gitu ya, bermain sambil belajar, gitu ya Pak ya, yang ditanyakannya? Ya. Ya. Pendidikan RA dan pendidikan TK itu sama sebetulnya Pak. Kita melaksanakan kegiatan bermain seraya belajar. Bedanya pendidikan PAI di TK dengan di Rodatul Atfal, kalau di TK itu ada pembelajaran PAI khusus dalam satu hari, karena itu muatannya muatan umum. Kalau pendidikan di Rodatul Atfal, PAI di Rodatul Atfal itu mencakup semua aspek pengembangan, jadi terintegrasi begitu Pak. Jadi kesehariannya itu kita laksanakan semua 6 aspek pengembangan itu, semua berhubungan dengan PAI. Karena untuk kegiatan PAI di Rodatul Atfal ini adalah merupakan sebuah pembiasaan yang tadi kita lihat di dalam skema tadi di atas. Saya juga ada gambaran tentang pembelajaran PAI itu apa saja sih ya gitu. Nah, yang ini Pak, pembelajaran PAI di RA dilaksanakan dalam konteks bermain, menyenangkan sesuai perkembangan yang difokuskan pada pembiasaan dan keteladanan. Contohnya, untuk anak RA pertama masuk itu ada SOP kedatangan. SOP kedatangan itu biasanya guru itu menyambut siswa dari orang tuanya, dan siswa menerima jabatan tangan dari siswa ke guru sambil mengucapkan doa untuk kedua orang tua Pak. Biasanya di era seperti itu, dengan begitu salam dia mengucapkan doa Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah satu siswa mengucapkan seperti itu untuk guru RA, karena guru itu adalah orang tua yang kedua. Jadi pembiasaan di era itu harus seperti itu. Gunanya ini adalah untuk pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan di rumahnya pun seperti itu, sehingga anak mau berangkat setiap keluar rumah itu sudah membiasakan kepada orang tuanya berjabat tangan sambil mengucapkan Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu kecil. Bayangkan berapa dalam satu hari berapa siswa yang menggerakkan kita gitu ya, untuk guru luar biasa gitu, seperti itu Pak Tony. Kemudian dilaksanakan keteladanan ini untuk pembiasaan itu. Doa-doa harian juga Pak Tony. Jadi doa sebelum belajar, doa masuk keluar rumah, doa sebelum makan dan sesudah makan, doa masuk toilet dan keluar dari toilet, mohon maaf,
Kemudian doa masuk dan keluar kamar mandi, bangun tidur dan sebelum tidur seperti itu. Dan pembiasaan juga sama. Seorang guru itu harus memberikan keteladanan. Jadi bagaimana ada makan, ada berbicara, ada berpakaian, itu pun adalah merupakan satu keteladanan bagi seorang guru RA itu untuk siswanya seperti itu. Jadi seorang guru RA dari mulai cara berbicara, cara penampilan gitu ya, yang harus mencerminkan sebagai seorang muslim dan akhlakul karimah gitu. Tidak mungkin seorang guru RA yang memberikan materi pembelajaran hadis la takul iman. Jangan makan sambil berdiri, sementara dirinya sendiri makan-makan sambil standing party gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah keteladanan. Dan kadang-kadang kita juga lupa dalam kegiatan rapat itu kalau untuk siswa RA itu sudah ada yang sudah biasa, sudah rapat membuang bungkus permen di mana saja. Waktu itu ada anak RA, Bunda kenapa itu buang sampah di sembarangan? Kan anak dopatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sehingga anak sendiri sudah merasakan sebuah pembiasaan seperti itu. Nah begitu barangkali Pak Tony, gambaran-gambaran pembiasaan. Jadi tidak hanya di sekolah saja untuk anak RA ini, PAI ini dilaksanakan juga di rumah gitu. Ya cukup. Bagaimana Pak Tony? Cukup, terima kasih. Iya. Sudah cukup Pak Tony dari jawaban yang disampaikan oleh Bunda Hani? Ya cukup Pak. Ya mungkin cukup Pak Tony sudah unmute. Kemudian yang lain barangkali dari Ibu Instruktur, dan Bu Merlin juga, dan siapa ini? Bu Nur Hasanah. Ya, Bu Nur Hasanah. Ada lagi mungkin mohon izin ya Pak Moderator, ini untuk poin nomor 2 juga akan sedikit saya jelaskan juga mungkin dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip perkembangan gitu ya. Jadi tidak hanya semena-mena anak itu bisa baca, kemudian bisa ngaji, bisa melaksanakan sholat gitu dan lain sebagainya. Kami pun menggunakan rambu-rambu sesuai dengan prinsip perkembangan. Dan itu ada juknis pembelajaran PAI di Rodotul Atfa, SK Dirjen Pendis nomor 2763 tahun 2019 tentang juknis pembelajaran PAI. Jadi untuk kegiatan PAI ini sendiri adalah dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip-prinsip perkembangan anak gitu ya. Nah, sekarang sudah menjamur di mana-mana bahwa ada tahfidz Quran. Ya. Untuk anak usia dini begitu. Nah, ini ada ponakan saya juga sudah tahfidz Quran itu sebelum masuk TK. Tahfidz juz ke-30 itu pun ada caranya gitu. Bagaimana cara anak itu tahfidz juz ke-30 untuk anak usia PAUD ini gitu ya. Itu pun ada cara pembelajarannya harus seperti apa begitu. Nah kemudian yang ketiga mengungkapkan berbagai sumber dan media pengembangan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar, menggunakan berbagai sumber dan media pengembangan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Gitu. Nah, sumber belajar di sini bisa saja dengan menggunakan, kalau lembaga RA-nya itu dekat dengan masjid, ya, atau lembaganya memiliki infokus, jadi menonton cerita-cerita Islami lewat seperti itu. Kemudian di era itu ada kegiatan morning Quran. Jadi sebelum sesudah SOP kedatangan itu, sebelum masuk pembelajaran, anak seraya dipersilakan untuk bermain sambil mendengarkan alunan-alunan ayat Al-Quran, itu disebut morning Quran, begitu seperti itu. Sehingga diulang-ulang, terdengar surat pendek, sehingga anak sendiri setiap hari mendengar, maka anak itu akan hafal seperti itu. Kemudian yang keempat,
menyediakan lingkungan yang mendukung proses pengembangan pembelajaran PAI. Nah, kita sendiri untuk menyediakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran PAI ini sendiri, kita menyuruh anak membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau tidak ada tempat sampah, apa yang harus dilakukan? Jadi sebelum berbuat, kita itu harus mempersiapkan sarananya dulu. Kemudian untuk pelatih seperti cara praktek sholat dan lain sebagainya, kita kenalkan semua alat-alat seperti itu. Gitu, alat-alat beribadah untuk anak itu apa saja. Halo. Ya, Ya, ada pertanyaan masuk Bun di kolom chat. Kayaknya siapa dari Ibu instruktur ya? Mohon dibacakan dong. Ya. Saya nggak bisa ngelihat nih di kolom chat. Jadi materi-materi baik PAI atau yang lainnya disesuaikan dengan perkembangan masing-masing siswa, Bu. Kemudian apakah penilaiannya sama antara siswa yang belum mampu dan sudah mampu atau hanya deskripsi saja, Bu? Nah, mohon kiranya untuk dijawab, Bunda. halo Bunda. Ya. Halo. Iya. Ya. Baik. Untuk penilaian PAI di Rodotul Atfal dari satu siswa yang sudah mampu dengan yang sudah tidak mampu itu barangkali ya. Nah, kalau di Rodotul Atfal itu untuk penilaian itu ada beberapa tahap. Ada beberapa strategi mengenai penilaian PAI. Yang pertama menggunakan teknik observasi, pengamatan dengan lembar observasi dan jurnal, kemudian aspek pengetahuan, keterampilan. Nah, cara melaksanakan penilaian di Rodotul Atfal itu kita melihat jadwal observasi siswa. Dalam satu hari kita melaksanakan penilaian itu 3 siswa, gitu ya. Dan itu pun nanti akan terlihat gitu, gitu. Oh, baik, Bunda. Aduh, jawabannya sangat jelas sekali. Nah, kiranya ada pertanyaan lagi dari audiens. Aduh, ini terputus-putus, Pak ya. Iya Bu. Ya udah jelas. Ya, sekarang sudah jelas lagi, Bu. Ya, boleh mangga Ya, silakan. ya. Ya, udah jelas mangga silakan, Bu. Ada lagi yang lain? Nah, mungkin dari Bu Vivit ada pertanyaan nggak, Bu? Ya, boleh nih. Ini saya melihat yang poin 4, Bu Hani, mengkomunikasikan hasil berpikir pada orang lain. Ini prosesnya seperti apa, Bu? Untuk mengkomunikasikan hasil berpikir pada orang lain. Anak usia taman kanak-kanak, anak usia Rodotul Atfal, anak usia PAUD ini adalah anak yang sedang berfantasi tinggi, begitu ya. Mengkomunikasikan hasil berpikir pada orang lain. Contohnya begini, setelah anak mendengarkan cerita tentang Allah, Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, Allah itu maha sayang, ya. Kemudian Allah itu maha bijaksana. Kemudian anak itu meresapi apa yang diungkapkan oleh gurunya tersebut, sehingga dia sendiri bisa saja mengungkapkan kepada orang tua atau gurunya, Bunda, saya ingin jadi Allah. Oh iya. Begitu. Seperti itu, Bun. Begitu. Iya. Atau dia melihat seorang qori'ah cilik atau dai cilik begitu. Dia melihat sesuatu yang konkret begitu, sehingga tumbuh dalam dirinya sendiri ingin seperti apa yang dia lihat. Nah, seperti itu, Bunda, untuk mengkomunikasikan hasil berpikir pada orang lain. Jadi berdasarkan pengalaman dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar,
bagaimana proses menyampaikan ide-ide yang dia tangkap barangkali ya Bunda ya. Betul, betul, betul. Ya. Terima kasih Pak Ramdan. Ya, Bun. Apakah ada lagi pertanyaan yang kiranya akan disampaikan? Mungkin begini Bunda, terpikir nih sambil menunggu peserta yang lain. Dengan situasi pandemi ini mungkin pembelajaran juga jarak jauh ya Bunda ya. Iya. Ya. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran secara online dengan siswa PAUD, siswa RA ini seperti apa modelnya Bunda? Baik, terima kasih Bu Pipit. Dengan kondisi seperti sekarang ini kita melaksanakan kegiatan online ya. Biasanya kita dilaksanakan dengan kegiatan daring, tapi tidak mungkin untuk anak usia rodok itu kita nggak melaksanakan kegiatan daring. Tapi saya sendiri sebagai pengawas di lingkungan pendidikan Rodotul Atfal, saya melaksanakan daring juga, tapi saya daringnya kepada kepala Rodotul Atfal. Dan kepala Rodotul Atfal itu pun melaksanakan daring untuk guru-gurunya. Nah, bagaimana gurunya tersebut melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan siswa Rodotul Atfalnya? Nah, sekarang kan ada penayangan TVRI ya, Bun. Iya. Kita mengikuti itu program pemerintah. Jadi untuk anak usia PAUD, anak usia RA dari jam 8 sampai jam setengah 9. Nah, setelah itu baru anak siswa itu berinteraksi dengan gurunya, gitu. Ada berinteraksi dengan gurunya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh gurunya dipaparkan di grup orang tua siswa, gitu. Kadang-kadang ada anak juga yang ingin menyapa, gitu ya, di grup itu komunikasi secara online untuk gurunya. Dan orang tua itu memberikan berupa video atau foto-foto terhadap gurunya sebagai bukti bahwa orang tua pun terlibat dalam kegiatan pembelajaran PAI. Di situ saya lihat dari laporan itu ada kegiatan mengaji gitu, kemudian sholat berjamaah dengan orang tua, kemudian terlihat praktek berwudu, mencuci tangan, kemudian makan bersama, diawali dengan doa sebelum makan dan diakhiri dengan doa sesudah makan. Nah, itu contoh-contoh yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran PAI. Kalau untuk di Rodotul Atfal sebetulnya selain PAI juga kegiatan-kegiatan kognitif dan lain yang sebagainya atau pemberian tugas berupa hasil karya anak itu diwajibkan sebelum pembelajaran itu anak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan hamdalah, seperti itu. Jadi aplikasi ya. Iya. Aplikasian di semua apa ya pembelajaran ya di TK. Betul Bunda. Betul. Iya. Iya. Terus ada pembiasaan lagi satu lagi Bun. Untuk pembiasaan di sana kegiatan yang ciri khasnya itu kebanyakan di Rodotul Atfal itu ada pembelajaran sholat duha 2 rakaat gitu ya. Iya. Kenapa diadakan kegiatan sholat duha? Itu sebetulnya melatih untuk anak-anak RA karena alhamdulillah lulusan dari RA itu sudah bisa melaksanakan mendirikan sholat sendiri gitu ya. Bahkan saya pernah melihat dalam suatu lembaga waktu itu saat saya mensupervisi ada siswa yang sudah mampu menjadi imam dalam melaksanakan sholat duha. Dari mana itu anak bisa sampai hafal seperti itu? Itu karena pembiasaan dijadwal oleh gurunya setiap hari Selasa melaksanakan kegiatan sholat duha. Dari bacaannya surat-surat pendek, alhamdulillah ternyata ada anak yang mampu memimpin kegiatan sholat berjamaah gitu. Itu suatu hal yang dibanggakan karena sholat itu adalah tiangnya agama. Seorang baik sholatnya, maka akan baik pula akhlaknya. Disitulah adalah kunci keberhasilan untuk pendidikan agama Islam gitu. Sangat jelas sekali ya Bunda ya mengenai pendidikan agama Islam di RA. Nah, kemudian saya menarik Bun ingin bertanya mengenai karena sekarang sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira bagaimana
cara guru dalam menyampaikan akan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian apa saja yang dikerjakan oleh siswa dan siswi di RA untuk melatih gitu Bun, untuk melatih berpuasa. Apakah ada siswa-siswi RA yang sudah sampai maghrib seperti itu, atau bahkan ada yang sampai tamat puasanya, untuk pengalaman-pengalaman yang Bunda temui di lapangan sebelumnya gitu Bun. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ramdan. Menjelang bulan suci Ramadan, karena di dalam kegiatan bulan suci Ramadan itu kita biasanya kalau di sekolah-sekolah itu mengadakan pesantren Ramadan ya Pak ya. Nah, Oh iya Bun. iya, pesantren Ramadan. Kalau di Rodotul Atfal ada juga yang menyelenggarakan khusus untuk kegiatan Ramadan, tapi ada juga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran rutin sesuai dengan LPPH begitu. Karena untuk bulan Ramadan sekarang itu adalah masih kegiatan hari efektif pembelajaran begitu. Bagaimana dengan kegiatan COVID seperti ini ya, dengan kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah itu gurunya tetap berkomunikasi dengan siswa. Kemudian apa yang harus dilaksanakan dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini sepertinya sama dengan hari-hari seperti biasa saat ini, kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru gitu ya. Nah kemudian guru juga itu membuat sebuah list gitu ya. Ada sebuah list nanti disampaikan kepada orang tua. Dengan berlatih berpuasa, anak itu nanti ada yang sampai jam duhur, mohon maaf, mulai dari setelah sahur sampai jam 10, setelah sahur sampai jam 12, setelah sahur sampai asar, setelah sahur sampai maghrib. Nah itu ada checklist-checklistnya, ada format penilaiannya gitu. Ada yang BB, berkembang, belum berkembang itu berarti anak yang nggak mau puasa sama sekali gitu ya. Kemudian ada yang MB, mulai berkembang, berarti anak itu bisa yang sampai jam 10 tadi gitu ya. Berarti itu nilainya MB gitu ya. Kemudian BSH, ini anak sampai asar gitu ya. Kemudian kalau BSB berarti berkembang sesuai harapan, berarti anak itu mampu melaksanakan kegiatan saum sampai maghrib dari awal sampai maghrib begitu. Seperti itu ada juga gitu. Tapi rata-rata anak usia era itu sampai zuhur Pak gitu untuk kegiatan pelaksanaan ibadahnya gitu. Nah, begitu barangkali Ramdan. Ya Bun, ternyata sangat menarik ya untuk pembelajaran PAI di RA, apalagi mengenai bab puasa gitu ya, mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Betul. Ada lagi kegiatan yang menarik, yaitu kegiatan perubahan manasik haji. Itu pernah dihujat kok kenapa katanya seperti dipaksakan anak usia RA itu melaksanakan kegiatan manasik haji, kan belum cukup umur katanya begitu. Kegiatan peragaan manasik haji di Rodotul Atfal merupakan pendidikan agama Islam juga. Itu mengenal rukun Islam yang terakhir, menunaikan ibadah haji. Iya. Nah itu hanya kegiatan peragaannya saja gitu. Peragaan supaya anak itu mengenal. Tapi kadang-kadang setelah melaksanakan manasik, anak itu sudah merasa jadi haji. Begitu sudah merasa jadi, karena itu sesuai dengan perkembangannya gitu. Begitu kakaknya ada yang pulang dari haji, kakek sama dengan aku waktu itu juga aku sudah melaksanakan manasik haji, karena itu perkembangan itu para Ramdan. Nah itu barangkali ya kegiatan-kegiatan Sangat menarik sekali ya benar. Jadi misalkan pendidikan agama Islam di RA gitu kemudian bisa ditanamkan oleh masyarakat secara umum, ya insya Allah luar biasa. generasi generasi terbaik gitu yang nanti akan menggantikan kita di sini. Betul, dari mulai akhlak, kemudian akidah, kemudian sikap dan pola hidup juga akan berbeda. Kalau betul-betul menghayati tentang pendidikan agama Islam ini sedini mungkin. Nah
itu barangkali paparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya tentang materi pembelajaran PAI pada Rodotul Atfal. Saya selaku pemateri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Hani yang telah memaparkan materi dengan